Halo guys, oke guys. Apa kabar korang guys? Om Bin doakan korang sentiasa sehat selalu guys. Oke guys. Sebenarnya Om Bin tuh udah terlalu bosan guys di rumah. So Om Bin kena berjalan-jalan. Sebelumnya Om Bin dah pernah berjalan-jalan ke beberapa bahagian di Johor Bahru. So kira Om Bin belum buat vlog lagi untuk Johor Bahru yang area Forest City. Ada juga kawan-kawan kita yang bertanya pasal Forest City, tapi Forest City tu guys Om Bin tak boleh pergi lagi sebab kira terlalu jauh untuk apa, sebab di Johor Bahru ni dia masih ada, kira dia masih lebih kurang dalam fasa 1. Jadi kalau dia dah kat sini sekat guys, dia ada fasa 1, 2, 3, 4. So Johor Bahru masih fasa 1. Dan mungkin kalau dah fasa 3 gitu, kira baru boleh kita berjalan kira jauh-jauh sikit sebab takut ada polis ke apa kan jaga. So itu yang Om Bin tak pergi lagi guys. InsyaAllah kalau Om Bin dah boleh berjalan-jalan, macam dah lengkap 2 dos, nanti Om Bin apa, usahakan ataupun training juga guys nak pergi Forest City, nak berjalan-jalan. Okay, nanti Om Bin buat video lagi. So guys, kali ni Om Bin nak sambung lagi video daripada Evi Pan ni, yang orang rupanya guys, dia ni orang Malaysia, orang Pulau Pinang kot, orang Penang. Dia belajar dekat Jogja. Okay, dia kata hal aneh di Indonesia menurut orang Malaysia part 2. Sebab tadi sebelum ni kan kita dah react pasal kita dah tengok pasal part 1 dia. So ni guys part 2 pula. Okay, wow. Okay. So macam excited pula guys nak tengok. Sekurang-kurangnya kita bukan kita nak banding-bandingkan ke apa, tapi itu yang kita tengok ni guys kira macam perbezaan je. Sebab mungkin Malaysia dengan Indonesia tu kan kira lebih kurang hampir sama je, dia punya culture dia, kadang mungkin bahasa dia pun sama, tapi mesti ada yang something berbeza gitu. Okay guys, wow. So tanpa berbasa-basi lagi guys, kita langsung react video dia. Okay. 1, 2, 3 play. Indonesia itu aneh kerana ada banyak hal yang aneh di Indonesia. Antaranya ini gayung. Mau bahas gayung sih? Kan Malaysia juga ada gayung. Gak jadi bahas deh. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu galon. Kenapa galon sih? Karena saya gak kuat melemparin galon kayak tadi gitu. Mula-mula saya sampai di Indonesia, saya gak tahu mau cari air minumnya dari mana. Yang saya tahu, oh kamu beli air minum yang 1 botol 1,5 liter gitu dari toko. Wah, ini bung suge ya, beli air botol minum daripada beli air galonnya. Jadi itu kenapa orang Indonesia anggap orang asing itu wong suge ya? Padahal itu cuma karena kami gak tahu mau beli airnya di mana. Kemudian saya main ke toko dan saya lihat, ada galon, harganya 12.000, murah lagi daripada saya minum air botol terus kan, sok kayak gitu kan. Di sini mulanya kehidupan saya minum air dari galon, pesan air galon sendiri, beli pompa galon sendiri, angkat galon air naik ke kaunter dapurnya juga sendiri. Ternyata dulu saya kuat ya, kalau sekarang saya nggak kuat deh mau angkat kayak gitu. Pas kuliah demografi, dosen saya lagi jelasin sistem bekalan air di Indonesia. Dan saya sempat tanya ke dosen saya, kenapa di Indonesia itu minum airnya dari galon, tetapi kalau di Malaysia biasanya ya pakai water filter pribadi. Kerana di Malaysia ya itu jarang sekali pakai galon, itu paling ya di kantor itu suwe aku orang dalam galon gitu yo. Jadi hari ini tak tunjukin. Yuk teman-teman. Kaget Ari bisa berdiri ya, karena biasanya saya duduk manis di kursi. Yuk pasto. Nah guys, kalau ini alat penyaring air yang menyaring semua air masuk ke rumah saya. Nah kalau ini asu yang gagal mencari cemengku yang hilang sejak tahun 2013. Kamu gagal. Cute. Mana lagi? Oh. Guys, ini water purifiernya. Jadi minumnya sini, tapi nggak ada galonnya di sini. Atau langsung minum dari sini. Okay, wes segar. Minum.
Cuci, mana bisa minum, itu air keran. Kalau minumnya dari sini, nah ini. Okay. Jadi aneh ya, kalau di Malaysia itu minum airnya dari keran gitu, bukan dari galon. Nah, gini bisa. Seger. Jadi guys, kalau main ke rumah orang Malaysia ya, itu minum airnya jangan cari galon dong, cari keran, terus cari yang ini. Nah, itu air minumnya. Orang Indonesia suka duduk berlesehan, karena kalau di Oke guys, dari segi minum air tu guys, Om Bin mungkin sebab Om Bin ni jenis kira pemalas juga. So guys, biasa Om Bin tak, selama Om Bin duduk Johor ni guys, jarang lah, sebab dekat rumah Om Bin pun Om Bin tak pakai macam benda-benda tu guys. Biasa Om Bin memang akan beli air mineral je daripada kedai. Biasa Om Bin beli sampai 2 kotak, 3 kotak untuk Om Bin stok dekat rumah. Sebab Om Bin malas guys. Sebab kadang kan orang guna lagi cawan ke apa guys. Biasa Om Bin guys tak. Biasa Om Bin ambil satu yang 1.5 liter tu. So Om Bin akan minum gitu je guys, macam tu. Sebab Om Bin lagi suka minum yang keadaan macam tu daripada pergi mungkin kowe ke apa ataupun beli apa-apa kan, kukuh semua tu. Om Bin lagi suka guys untuk minum dekat air apa botol dia. Om Bin dah terbiasa guys daripada dulu, dah berpuluh-puluh tahun Om Bin memang akan, tiap kali Om Bin pergi Tesco ke kedai, memang Om Bin akan beli yang air mineral je, macam tu. Kadang kat kampung pun guys Om Bin macam tu, sebab dulu mungkin kita kat kampung kita dah biasa minum air perigi, mungkin air apa guys di Indonesia, air perigi mungkin dipanggil air sumur ke apa macam tu. Tapi sejak Om Bin dah, maknanya dah menetap di Johor guys, dan bila Om Bin balik kampung pun biasa Om Bin akan beli juga air mineral, sebab kita dah terbiasa macam tu. Okay. Malaysia kami biasanya duduk di atas kursi dan makan. Jarang sekali ada restoran, ada warung yang duduk berlesehan. Jadi mula-mula saya sampai di Indonesia, saya lihat kayak gini, saya merasa sangat unik sekali dan saya pengen coba ya. Pas saya main ke warung guys. SS, apa tu guys berlesehan? Kakak ada karyawan lagi tanya saya, pengennya duduk kursi atau duduk lesehan? Biasanya warung di Indonesia kayak gitu ya, ada pilihan duduk. Terus saya pilih, duduk lesehan aja. Dan mula-mula kayaknya seru deh, kayaknya ada apa ya, lagi main ke luar negeri di Jepang, ada gimana kamu duduk lesehan kayaknya. So duduk lesehan tu guys, dia kira kita lebih kurang duduk bersila gitu. Maknanya kita tak duduk dekat kerusi, tapi duduk, maknanya berduduk lesehan gitu. Okay, faham. Tapi yang lesehan ni guys, dulu Om Bin ada satu dekat Pasir Gudang, ada juga guys restoran yang macam tu. Kita boleh bersila macam ni, ataupun mungkin duduk dalam kerusi, dekat kerusi gitu. Tapi Om Bin pernah merasa juga lah duduk, cuma kadang yalah guys, sebab kita kan bekerja, jadi kita macam dah terbiasa makan dekat macam tu kan. So kadang Om Bin memilih jugalah untuk tak duduk macam ni. Okay, minum teh atau gimana kayaknya gitu deh. Tapi lama-lama ya kaki saya merasa kebas sekali karena betul tu guys, kebas. Biasa duduk kayak gitu. Apabila ibu saya main ke Indonesia ya, saya lagi bawa dia makan di lesehan warung SS di trotoar UGM gitu loh. Terus dia kayaknya seneng gitu, kita bisa duduk di tepi jalan makan kayak gitu, apalagi makanannya enak. Jadi sampai sekarang ya mak ibu dia saya pun guys bilang, datang. Pengen balik ke Indonesia lagi, pengen coba makan lesehan yang itu loh, yang makan di tepi jalan gitu loh. Dia udah kayaknya seru banget gitu. Apabila saya main ke rumah teman Indonesia ya, saya diundang untuk duduk di atas alas lesehan gitu loh. Disaji kopi, disaji teh, disaji cemilan. Itu kayaknya piknik tapi di dalam rumah. Itu kayaknya seru sekali. Tapi saya agak penasaran, kenapa Indonesia ada budaya berlesehan gitu. Dan kemarin saya sempat diwawancarai oleh Mbak Trisi yang dari IPB. Mbak Mia ceritain ke saya, menjelas ke saya, bahawa duduk berlesehan itu untuk menjalin silaturahim, untuk mempereratkan hubungan antara adik keluarga. Terus saya fikir, itu logika dia ada juga, kerana kalau kamu duduk di kerusi ya, itu agak jauh. Kalau kamu duduk berlesehan kan itu lebih dekat, lebih akrab gitu loh. Cerita
anehnya belum selesai. Okay guys, sebenarnya macam tu pun maknanya kira okey juga lah, sebab kat kampung-kampung pun sebenarnya walaupun kat Malaysia masih juga guys amalkan macam tu. Sebab mungkin rumah kalau kita kat kampung kan kita kadang tak ada meja makan. So kita memang makan macam tu je guys. So ni kira mungkin orang kaya dengan orang yang sederhana kot gitu. Biasa orang-orang kaya kan biasa kan dia ada meja makan dia yang mana unik-unik, cantik-cantik, eksklusif gitu. Tapi kalau macam Ombi daripada kampung, mungkin kalau kat kampung yang jenis ada meja makan okey lah. Tapi yang kalau kita yang tak ada meja makan, memang kita akan duduk bersila gitu. Macam tu lah guys. Okay. Lagi teman-teman, apabila saya daftar di UGM, saya diminta untuk kasih foto hitam putih. Pas itu saya sangat kaget. Nah, ini yang antara semuanya paling culture shock untuk saya pribadi. Kenapa? Karena foto hitam putih ya, kalau di Malaysia itu untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mula-mula saya emang merasa aneh dan kaget sih, tapi saya kasih apa yang diminta aja. Dan pas saya lihat teman saya, mereka juga kasih foto hitam putih, baru saya merasa agak tenang gitu. Di Sabavi ini dah. Okay guys, sebenarnya guys mungkin itu cuma kebetulan saja, sebab mungkin dulu mungkin tahun 90-an gitu ataupun mungkin awal 2000 gitu, kalau macam kita bagi kebetulan masa tu kan kira hitam putih lagi, jadi kira gambar-gambar kita semua yang diperlukan untuk apa-apa urusan pun masih dalam bentuk hitam putih. Dan kalau yang sekarang ni kira kita dah di tahun-tahun yang sekarang ni kira dah bercolor, dan mungkin untuk yang maknanya admin kita cakap ni untuk yang orang mati, kalau yang putih itu untuk kepercayaan kaum-kaum tertentu kot. Sebab kalau macam kaum Ombim pun tak ada je guys, tak kisah putih ke apa ke berwarna, mungkin untuk kepercayaan kaum lain. Macam itulah guys. Mungkin bila gambar tu putih, diputihkan kira orang tu dah tak ada. Macam tu kot, mungkin kot. Okay. Dah masuk universitas kok, ini bukan daftar masuk syurga kok. Jadi guys, kalau main di sosmed Malaysia, jangan share foto hitam putih sembarangan di sosmed. Nanti dikirain udah meninggal kok. Apalagi itu DP-nya hitam putih tapi malah aktif di sosmed. Itu bikin serem, bikin menakutkan orang Malaysia. Sekarang saya lagi tunggu balik ke Indonesia ya, kerana kitas saya sudah kadaluarsa. Nah, teman saya dia lagi mau renew kitasnya, dia harus bayar 4,5 juta rupiah. Tetapi dalam bentuk 2,5 juta rupiah dan 150 US dollar. Nah, tetapi ada syaratnya teman-teman. Sampai sini kalian sebagai orang Indonesia sudah dapat teka. Itu nota USD-nya harus mulus, harus cantik, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh terlipat ya. Nah, ini bikin saya kaget. Kenapa bisa begini? Karena ini khas ada di Indonesia. Karena kami di Malaysia gak ono kayak gitu. Ya, kalau di Indonesia nota USD-nya gak cantik, nilainya turun. Oke, jadi sekarang saya tahu. Nanti saya balik ke Indonesia, saya bukan saja bawa oleh-oleh buat teman-teman, tetapi saya bawa nota USD yang cantik, bawa balik ke Indonesia. Saya lihat ada satu papan iklan di tepi jalan. Itu punya lampu berwarna pink. Dan itu gayanya sangat modern. Wah, ternyata iklan, malah papan iklan di Indonesia itu bisa segitu keren ya. Tapi akhirnya saya tahu, wah, itu iklannya iklan rokok. Karena di Malaysia ya tidak diperbolehkan iklan rokok. Tidak ada di TV, tidak ada di papan iklan, tidak ada di sponsorship, tidak dibenarkan. Tapi di Indonesia itu iklan terkeren itu malah iklan rokok. Jadi saya kaget. Ini culture shock untuk saya ya. Karena saya nggak pernah lihat iklan rokok. Karena Malaysia nggak ada. Saya pernah lihat pas saya lagi kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, dia di televisi Marlboro, dia di papan Marlboro. Tapi sekarang nggak ada langsung. Betul guys. Sekarang tak ada.
Ikan rokok, ikan rokok. Kerana di Indonesia juga ada banyak orang merokok ya. Jadi market merokok di Indonesia adalah sangat besar. Dan kemarin saya KKN di Maluku ya. Mereka ada acara bola sepak yang juara 1 malah dapat 1 box rokok. Dan di sini saya gak nyambung. Kan bola sepak itu acara olahraga. Seharusnya kesehatan gitu. Yang juara 1 malah dapat 1 box gede cigarette, 1 box gede rokok untuk para ahli tim ya. Jadi di sini saya merasa agak kaget dan saya tahu itu merokok itu mempunyai budaya yang sangat mendalam di Indonesia. Saya lihat malah ada scholarship The Jarum dan ada acara badminton disponsor oleh The Jarum. Kalau di Malaysia ya, itu merokok sangat dikendali dengan ketat sekali. Kamu tidak bisa merokok di sembarangan. Kalau kamu makan di restoran, kamu gak bisa rokok. Kamu harus menjauhi dari restoran 3 meter baru kamu bisa merokok. Kalau kamu melanggar undang-undang merokok di Malaysia, kamu bakalan didenda RM250 atau sekitar RM900,000. Jadi kalau kamu mau rokok ya, kamu harus jadi orang kaya dulu deh di Malaysia. Kerana merokok sendiri dendanya banyak, dendanya ketat sekali dan juga rokok lebih mahal. Dan lagi satu guys, kalau lampu merah di negara lain itu bersih daripada aktivitas manusia, tetapi tidak berlaku di Indonesia. Kerana di Indonesia lampu merah itu merupakan titik tumpuan aktivitas manusia. Kalau kamu mau beli lidi, kamu ke lampu merah. Kalau kamu mau beli koran, kamu ke lampu merah. Kalau kamu mau beli mainan kanak-kanak, malah gunting kuku, kamu ke lampu merah juga. Jadi saya sebagai warga negara Malaysia ya, pas saya sampai di Indonesia, saya kaget dan saya hairan dan saya merasa sangat special. Itu lampu merah di Indonesia ternyata meriah sekali. Banyak orang, itu malah ada orang yang pakai kemoceng terus dia lagi bersihin kaca mobil. Wah, itu sangat lucu sekali. Itu tidak terdapat di Malaysia. Dan malah ada orang yang minta sumbangan di lampu merah. Dan saya pernah lihat ada orang bernyanyi di lampu merah buat kumpulin dana. Ini sangat aneh untuk orang Malaysia kerana di Malaysia kamu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun di lampu merah. Nggak boleh berdagang, nggak boleh minta sumbangan. Pokoknya harus clear, nggak ada manusia. Nonton sampai sini, kalian pasti merasa lucu. Ini mah biasa untuk orang Indonesia, malah bikin orang asing kaget, bikin culture shock. Dan banyak lagi hal yang aneh dan menarik di Indonesia yang saya nggak sempat mau sharing di satu video. Maka saya potongin, dipisahin jadi part 1, part 2 dan ada lagi part 3. Jadi guys, jangan lupa subscribe biar ada lagi part 3 guys. Jangan lupa like biar bikin saya semangat untuk terus bikin konten tentang Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke guys, jangan lupa juga guys subscribe admin kita. So itu dia guys antara kira culture shock dia. Sorry guys. Banyak guys yang tadi. Tapi yang dekat traffic light tadi tuh guys, lampu merah tuh kira unik juga. Dan di Malaysia sebelum ni tak ada guys, tak boleh, bukan tak dibenarkan, memang langsung tak dibenarkan. Dan sebelum ni sejak yang berlaku coronavirus, so Om Bin ada perasan juga guys di bahagian kawasan Om Bin ada orang jual macam mangga gitu guys. Tapi sebelum ni Om Bin pernah juga beli. Bila kita dah sampai traffic light tu kan kita berhentikan kereta kita. So ada guys Om Bin nampak jual mangga. Gitu. Mangga yang dari bersihkan lah, dari kupas RM10 satu. So dulu guys Om Bin pernah beli juga, mungkin dalam sekali dua jugalah. And then bila ada keluar daripada penguatkuasa, dia kata macam dia kalau boleh tak boleh lah benda lah tu, kita tak boleh support, kita tak boleh beli, sebab dia kata benda lah tu salah, mungkin dari segi bahaya kot kan dekat traffic light. So sejak daripada tu guys Om Bin dah tak beli lagi benda lah tu. Tapi sekarang Om Bin nampak macam ada juga, tapi cuma tak banyak lah, dalam beberapa orang je gitu. Diorang masih menjual. Dan macam kira orang macam diorang tak, kalau boleh jangan belilah gitu. So
Dia kata kalau contohnya kita beli pun, kita macam dianggap tetap bersalah kalau kita kebetulan ada penguatkuasa kat situ. So itu yang Om Bin takut juga guys nak beli. Gitu guys. So guys, itu dia pengalaman daripada admin kita. Mungkin dia kata sampai part 3, tapi mungkin Om Bin tak larat tengok banyak sangat. Okay, tapi macam itulah guys. So itulah perbezaan yang mungkin tak ada kat Malaysia, ada kat Indonesia, mungkin tak ada kat Indonesia, ada kat Malaysia. Macam itulah. Maknanya setiap negara tu berbeza. Macam Om Bin ke Kemboja, ke Vietnam semua kan, mesti ada lain-lain perbezaan dia. Yang Om Bin paling terharu tu guys, masa Om Bin pergi Ho Chi Minh Vietnam, memang terlalu best guys. Sebab seronok guys tengok banyak motor dia tu, macam kalau boleh dikatakan semua kawasan tu macam banyak motor. So seronok guys tengok, macam pemandangan lain daripada yang lain. Macam tu guys. Okay guys, itu saja video Om Bin untuk hari ni. Wow, terlalu panjang guys video reaction Om Bin. Okay guys, dah. Thank you so much.